wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada obrolan santai. Saat ini kami bersama dengan ibu guru kita, salah seorang pengajar sekolah dasar di Kota Makassar, yang kita sebentar akan berbincang-bincang pada komunitas pemuda Bejo. Nah, saat ini kami bersama dengan Ibu Fitriani. Dia adalah salah seorang pengajar di SD di Kota Makassar ini. Beliau adalah pahlawan kita semua, pahlawan negara kita ini, karena kita pahami betul ketika tidak ada guru yang memberikan pelajaran untuk anak-anak kita, tentunya pendidikan kita atau bangsa kita ini akan rapuh pada akhirnya. Nah, mungkin sebelumnya pada saat ini Ibu Fitriani mungkin bisa memperkenalkan diri, di mana mengajar dan apa kegiatan-kegiatannya selain mengajar di sekolah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Fitriani SPD. Kebetulan saya mengajar di sekolah SD Samatira dan Sencangkaya, beralamat di Jalan Prokopiraman Kesalahan di Kota Makassar. Alhamdulillah selama ini saya menjadi seorang guru sungguh luar biasa, banyak tantangannya ya. Di mana pembelajaran saat ini selama pandemi kurang lebih sudah 2 tahun ya Pak ya. Jadi banyak kendala yang kami hadapi, pertama kendala yang dari siswa, bukan hanya kendala kepada siswa, maupun yang kendala yang dihadapi oleh seorang guru. Nah, dalam pembelajaran PJJ saat ini banyak kendala yang dihadapi seorang guru, ya, bukan hanya dari segi fasilitas, tapi di mana siswa banyak kendala fasilitas yang dihadapi tidak sama siswa yang memiliki smartphone atau laptop. Itu pertama kendala pada siswa ya Pak. Nah, bukan hanya itu, ternyata pengalaman saya selama ini, baru-baru saya menjalani PPG, pendidikan profesi guru, banyak guru yang tidak memanfaatkan aplikasi pembelajaran, padahal di mana seorang guru harus dituntut untuk meningkatkan kompetensi profesional. Nah, siswanya bagaimana harus tahu materi, bagaimana siswanya harus aktif belajar kalau seorang gurunya tidak tahu menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di situ masalahnya Pak. Iya. Tapi sebelumnya Bu, apa sih sebenarnya pengalaman kita ketika kita mengajar di sekolah di masa pandemi ini? Karena ini kan kita sekarang dalam serba terbatas. Iya. Mungkin ada pengalaman pribadi dari Ibu yang bisa disampaikan kepada pemirsa bahwa inilah sekarang ini hanya aktivitas sebagai tenaga pendidik. Mungkin itu bisa disampaikan. Ya. Pengalaman yang saya hadapi selama pandemi ini luar biasa tantangannya ya Ustaz ya. Apalagi kendala jaringan itu yang terutama, signal yang paling dominan yang dihadapi oleh siswa maupun yang dihadapi oleh guru. Ya, jadi pembelajaran diterima oleh siswa itu tidak efektif, kurang maksimal diterima oleh siswa, karena yang pertama adalah pengalamannya adalah kondisi signal yang pertama. Ya, jadi tidak semua siswa memiliki kuota yang ini, apalagi semua siswa berlatar belakang yang berbeda-beda kualitas. Jadi ada siswa yang mampu, ada pun siswa juga yang tidak mampu. Jadi kadang kita guru menggunakan aplikasi yang bagus, bagaimana caranya supaya siswa lebih bisa menerima pembelajaran dengan aktif, tapi siswanya lagi kendala signal, kendala HP. Jadi tidak semua HP dimiliki siswa, karena dalam satu rumah itu cuma hanya orang tua yang memiliki HP, anaknya kadang tidak memiliki. Jadi itu terkendala di situ. Jadi betul-betul guru di sini pengalamannya lebih intens komunikasi antara guru dan orang tua siswa. Itu antara yang saya sering alami, lebih banyak komunikasinya antara guru dengan siswa. Ya. Tapi sebelumnya Bu, ini kan menjadi seorang guru kan banyak sekali sebenarnya tantangannya. Iya betul Pak. Tapi kita kan paham semua itu, tetapi kok kenapa Ibu tiba-tiba mau
masuk dunia itu, misalnya mau jadi guru kan, Iya, padahal betul. tantangannya kan kita tahu persis semua bahwa beginilah bagaimana siswa dan begini dan lain sebagainya. Tapi kenapa ibu tiba-tiba mau terjun di dunia itu? Iya. Betul Pak ya, jadi seorang guru itu bukan hanya hal yang biasa menurut saya ya, bukan hanya menjadi seorang guru yang biasa, tapi bagaimana mengajarkan, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada anak, tapi bagi saya menjadi seorang guru itu pendidikan karakter yang utama yang harus dibentuk dalam dunia pendidikan. Itu yang terutama. Jadi yang pertama itu pendidikan karakter, kedua itu akademik baru bisa disimulasikan. Kalau karakternya sudah bagus, insya Allah pendidikan akademiknya akan seimbang. Kenapa harus saya juga memilih seorang guru? Iya, banyak tantangannya. Kadang orang berpikir guru itu kecil gajinya, banyak loh penghasilan di luar sana. Tapi menurut saya mengajar itu hal yang bermanfaat. Selain dapat ilmu, dapat pahala, ya. Bukankah dalam Al-Quran mengajarkan bahwa sebagai manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata dengan keikhlasan mengajar luar biasa, penuh kesabaran yang saya hadapi selama ini, ternyata ada nilai plusnya Ustaz. Kenapa? Disitulah kita dituntut untuk melatih kesabaran dalam menghadapi berbagai segi sifat oleh siswa atau karakter dari siswa. Jadi itu tantangannya, bagaimana kita diajarkan untuk lebih sabar menghadapi anak-anak, apalagi sekarang ini zaman milenial Ustaz ya. Jadi luar biasa perkembangan iptek yang begitu pesat berkembang. Jadi anak-anak mulai TK saja itu sudah bisa pegang HP. Ya, tapi di mana di situ perlu peran penting antara orang tua dan guru. Kadang anak-anak mendengar hanya gurunya saja, tidak mendengar orang tua di rumah. Nah, di sini yang saya alami masih kurang seorang guru bagaimana menanamkan karakter kepada anak-anak, terutama kedisiplinan. Itu yang terutama Ustaz. Nah, bukan hanya sekedar mengajar, tapi mengajarkan kepada anak apa tentang karakter yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Dan yang ketiga, otomatis saya lebih memilih menjadi guru itu adalah suatu panggilan jiwa. Kata kerja mulia. Ya, kerja mulia. Ya, bukan hanya sekadar mendapatkan gaji, tapi kita mendapatkan pahala, insya Allah. Iya, begini Bu, kita kan tadi menjelaskan bahwa sudah beberapa tahun ini terjun dalam sebagai pengajar. Nah, selama kita mengajar itu, kita kan tahu persis jiwa, banyak karakter di situ, banyak jiwa tipe siswa itu. Nah, apa sih sebenarnya yang paling sering dialami Ibu ketika kita menghadapi anak-anak yang terkadang yang satunya mau A, yang satunya mau B. Nah, bagaimana kira-kira menyikapi anak-anak yang seperti itu? Ya, betul. Selama pembelajaran daring ini banyak kendala yang saya hadapi, terutama anak-anak kadang belajarnya jenuh, bosan. Itu pasti terutama. Pasti semua guru akan mengalami seperti itu, terutama bagi anak. Nah, bagaimana agar anak-anak ini dia harus lebih aktif, lebih semangat belajarnya itu harus dari guru yang harus diperbaiki dulu. Ya, jadi anak-anak itu lebih bersemangat belajar ketika materinya menarik. Nah, bagaimana caranya materinya menarik? Ya, dari SDM seorang guru tersebut harus menggunakan aplikasi yang terbaru. Apalagi kan sekarang kan sudah banyak aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi tidak ada alasan untuk seorang guru tidak tahu, ya. Jadi bagi saya itu apa ya? Usia bukan penghalang untuk belajar, ya. Orang yang tidak mau belajar pasti tidak tahu. Nah, misalnya ada anak-anak yang jenuh belajar, bosan. Nah, salah satu yang saya lakukan yang pertama itu adalah pendekatan persuasif, pendekatan personal. Nah, jadi kita harus memahami kondisi psikologi anak. Kenapa dia seperti itu, kenapa dia jenuh. Kita melakukan pendekatan personal atau persuasif seperti itu dengan melihat psikologi si anak, apa yang sih mereka butuhkan. Ya, begitu. Nah, mungkin di masa pandemi kan banyak sekali sebenarnya kesulitan baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Nah,
mungkin apa sih sebenarnya kesulitan-kesulitan yang paling mendasar yang sering dihadapi sebagai seorang guru ketika kita berhadapan langsung dengan siswa kita? Mungkin Kendala dihadapi guru kalau ini yang kesulitan-kesulitan yang mendasar begitu Ibu kan? ya. Ini kan serba terbatas istilahnya. Bagaimana kira-kira mensiasati ini supaya pembelajaran bisa jalan? Nah, apa kira-kira kesulitan-kesulitannya untuk mensiasati permasalahan ini, apalagi di masa pandemi ini? Iya. Kalau saya untuk dari seorang guru kendalanya itu yang pertama sebenarnya masalah jaringan kota. Kemudian yang kedua fasilitas. Tapi untuk pembelajaran daring supaya lebih tetap berjalan, ya jangan kita melihat pada anak-anak terkendala fasilitas, kita seorang guru harus tinggal diam. Kalau jaringannya tidak bagus atau tidak stabil, kita harus menggunakan kota yang lebih kuat sinyalnya. Kemudian yang kedua, penggunaan fasilitas otomatis, guru dan siswa harus seimbang memiliki fasilitas. Kemudian yang ketiga, pembelajaran daring akan berjalan lancar, efektif itu ketika seorang guru menggunakan aplikasi seperti aplikasi Google Classroom untuk menghubungkan interaksi siswa dan guru dalam pembelajaran tersebut, seperti Google Classroom. Sudah banyak Ustaz, ada Google, ada ruang guru, kemudian saya memang pakai ruang guru, Google Classroom, ada worksheet, ada kuisis. Nah, semua yang saya sudah lakukan ternyata dari hasil akhir anak-anak itu luar biasa peningkatan dalam pembelajaran daring. Ada perubahan dari anak-anak yang jenuh, yang malas belajar, setelah kita anak-anak interaktif sama kita. Apalagi kita menggunakan aplikasi yang menarik seperti worksheet. Di worksheet itu sudah lengkap mulai dari materi yang kita share, sudah terotomatis di dalam materi itu sudah tercover semua di dalamnya. Jadi bukan hanya dituntut siswa harus buka YouTube. Kalau saya tidak setuju untuk seorang guru mengirimkan YouTube, mengirimkan link. Kenapa? Siswa hanya sekedar membuka, tapi tidak tahu memanfaatkan fitur tersebut. Jadi seorang guru bukan hanya juga memakai aplikasi tersebut, tapi anak-anak juga harus paham supaya anak semua, ternyata ketika kita menggunakan aplikasi tersebut kita juga punya akun ya Bu Guru. Jadi saya ajarkan mulai dari awal bagaimana membuat email, kemudian bagaimana memiliki akun aplikasi seperti Quizizz. Ternyata Quizizz sangat menarik untuk pembelajaran daring. Kemarin di pengalaman PPG saya banyak berbagi dengan teman-teman guru. Masih banyak sekali di Kota Makassar, di sekolah negeri itu tidak menggunakan Zoom pada saat proses pembelajaran daring. Nah, Zoom saja itu sebenarnya aplikasi yang sangat sederhana menurut saya, yang harus sebenarnya semua orang tahu. Nah, kenapa bisa masih ada teman saya tidak menggunakan Zoom? Nah, di situ di pertemuan di PPG kami kemarin itu sangat membantu Pak. Jadi di situ kami banyak interaksi, banyak berbagi ilmu. Ternyata dengan menggunakan aplikasi tersebut memudahkan kita dalam pembelajaran daring, terutama anak-anak. Darinya seorang guru menggunakan aplikasi WA atau sekedar mengirimkan link YouTube, dia bisa berkembang dengan penggunaan aplikasi tersebut. Nah, tapi Bu, itu tadi kan banyak hal kendala, baik dalam kendala teknis, baik dari siswanya maupun dari aplikasi dan sebagainya. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ibu ini untuk mengatasi permasalahan ini kan, baik dari siswanya, dari aplikasinya dan sebagainya yang kita lakukan, bagaimana kira-kira metode untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu untuk dalam menghadapi siswa itu? Metode saya yang saya hadapi siswa yang tidak tahu tentang aplikasi khususnya, dan kita secara personal kita adakan pertemuan ya, pertemuan di Zoom. Kita menjelaskan aplikasi tersebut yang kita gunakan. Jadi semua siswa itu harus wajib punya akun masing-masing. Ya, jadi dengan edukasi ya dengan melalui edukasi maka siswa akan paham bagaimana penggunaan aplikasi tersebut. Saya sangat senang Ustaz gunakan aplikasi itu. Kemarin banyak teman saya ajar, ternyata ada aplikasi yang membuat anak lebih menarik belajar, yang Quizizz yang saya pakai. Jadi bukan hanya sekedar terima materi, tapi bagaimana anak-anak belajar sambil bermain, dan itu cocok digunakan di
kelas-kelas rendah di level kelas 1, 2, dan 3. Dan di SD-SD yang lain itu banyak memang kendalanya. Pertama, tidak punya HP. Ya, tidak punya HP. Dan bagaimana mengatasinya? Misalnya dalam satu rumah ada yang bersaudara, misalnya 5 orang, dia punya memiliki HP 2. Nah, kami kemarin sempat bertatap muka dengan pengurus juga di Kecamatan Panaku. Kebetulan saya masih pengurus KKG, kelompok kerja guru, dan salah satu itu Pak, untuk mengatasi bagaimana kita mengumpulkan sesuai kepemilikan HP pada anak tersebut. Jadi misalnya ada anak yang bertetangga memiliki HP, kita kumpulkan di situ. Itu kalau misalnya ini kan kita memang sistem jaringan kan? Iya. Kalau misalnya tiba-tiba dalam satu komunitas siswa itu tiba-tiba jaringannya tidak bagus, apalagi saat ini kan Telkomsel ada bermasalah. Iya. Bagaimana mengantisipasi yang begitu-begitunya? Iya. Kebetulan beberapa hari ini Ustaz itu jaringan Telkomsel lagi jelek ya. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, saya membahasakan komunikasikan kepada anak dan orang tua siswa seperti mengganti kartu lain. Kebetulan saya pakai kartu Indosat beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah jaringannya cukup lumayan bagus menurut saya. Dan tapi bukan ini ya, jangan hanya mengandalkan jaringan hanya karena jaringan jelek. Pembelajaran daring hanya tidak berjalan. Bukan seperti itu, meskipun jaringannya bagaimana solusinya, itu kan tergantung dari seorang guru mensiasati, mencari solusi agar pembelajaran daring tetap berjalan. Karena rugi anak-anak kalau tidak menerima pelajaran. Ya, baik. Itu tadi pemirsa sedikit pencerahan dari Ibu guru kita, Ibu Fitriani. Tapi sebelumnya Ibu mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan baik kepada orang tua siswa atau kepada siswa kita atau kepada para penentu kebijakan terkait dengan masalah pendidikan ini. Mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada kita semua supaya ini bisa kita hal-hal yang masalah pendidikan ini apalagi di masa pandemi ini kita bisa atasi secara bersama-sama karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin ada harapan dari betul sekali Pak Ustaz. Dalam bidang pendidikan itu luar biasa tanggung jawab yang besar ya. Tapi sebelum saya mengutarakan harapan apa yang saya akan sampaikan kepada rekan-rekan guru maupun kepada siswa dan maupun kepada orang tua. Yang pertama, saya selaku seorang guru berterima kasih selama pandemi ini. Program Kota Belajar sudah dianggarkan dari Kemendikbud, jadi itu bukan kendala. Jadi semua siswa, semua pendidik sudah memiliki kota belajar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengajar karena sudah ada diberikan kota belajar dari pusat dan kementerian sudah gratis. Kemudian harapan-harapan saya kepada dunia pendidikan dalam pembelajaran daring ini khususnya kepada seorang guru. Jadi kita sebagai seorang guru itu bukan hanya tinggal diam untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran daring. Banyak hal yang harus kita tahu, banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi yang pertama itu seorang guru harus meningkatkan kompetensi profesional. Kompetensi profesional maksudnya apa sih di sini kompetensi profesional? Bagaimana kompetensi seorang guru itu harus lebih menggunakan gadget yang lebih berkembang saat ini, menggunakan iptek yang berkembang saat ini. Jadi bukan hanya sekedar mengajar, tapi memanfaatkan gadget untuk pembelajaran yang sudah berkembang. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana caranya sih supaya seorang guru agar tetap tahu semua dalam penggunaan aplikasi tersebut, itu harus kita mengikuti banyak belajar dengan salah satu mengikuti pelatihan. Nah, apalagi sekarang ini kan online Ustaz ya, jadi banyak webinar online yang harus kita ikuti. Itu yang pertama, menambah ilmu dengan mengikuti webinar online. Kemudian pelatihan itu yang paling penting untuk mengupgrade semua ilmu-ilmu yang dihadapi oleh guru. Ya, baik pemirsa, itu tadi beberapa
ulasan tips yang disampaikan oleh Ibu Guru kita, Ibu Fitriani. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita semua dalam memajukan pendidikan kita, apalagi di masa pandemi ini. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu kembali. Nah, sebelum kita akhiri, pemirsa jangan lupa subscribe, like, dan share pada komunitas Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.